Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memelihara, melindungi, dan memberkati kami sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari semenjak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatkan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, 'Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, 'Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?' Lalu bangunlah mereka dan dengan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Kata mereka itu, 'Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.' Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita telah baca barusan, kita melihat ada beberapa hal yang terjadi ketika kedua murid ini bercakap-cakap dengan Yesus yang tadinya mereka tidak kenal. Lalu mereka berkata bahwa mereka menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu kematian Tuhan Yesus, bahkan sampai kebangkitannya. Nah, namun yang menjadi penting kita pahami adalah kedua orang ini berkata kepada Tuhan Yesus di ayat 21 mengatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak kematiannya itu terjadi." Mereka menunjukkan kekeliruan mereka terhadap Yesus. Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang keliru terhadap Yesus. Mereka juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pengharapan yang keliru terhadap Yesus. Mereka menunjukkan bahwa pengetahuan mereka terhadap Yesus sungguh-sungguh keliru. Itu makanya mereka berkata, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Dan ini memang menjadi ciri khas orang-orang Israel pada saat itu. Iman mereka mengharapkan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan pada saat itu, yaitu penjajahan dari bangsa Romawi. Namun Yesus menyatakan sejak awal bahwa Yesus datang bukan membebaskan mereka dari penjajahan manusia, tetapi kedatangan Yesus adalah membebaskan, memerdekakan semua manusia, semua orang yang mau percaya kepadanya dari penjajahan dosa. Dan itu tidak masuk akal bagi orang Israel, bagi orang-orang Farisi. Itu tidak masuk akal. Karena itu Yesus berkata, "Hai orang-orang bodoh, begitu lamban kamu." Yesus mengajak mereka agar iman mereka didasari oleh pengetahuan atas firman Tuhan. Karena itu Yesus membukakan firman Tuhan kepada mereka. Dikatakan Yesus menjelaskan tentang Dia. Yesus menjelaskan tentang Mesias. Yesus menjelaskan tentang juru selamat dari kitab-kitab Musa sampai kitab para nabi. Yesus mengajak mereka untuk beriman sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yesus mengajak mereka agar mereka dapat mengingat kembali firman Tuhan dari kitab-kitab Musa sampai kitab-kitab Nabi yang berbicara tentang Yesus, sehingga mereka tidak salah mengharapkan, sehingga mereka tidak salah mengimani tentang Yesus. Bahkan tentang kematian
kebangkitan Yesus dan kuasa kebangkitannya jelas disebutkan dalam firman Tuhan. Dan ini juga yang akan menjadi bagian bagi kita hari ini. Agar di dalam segala tindak tanduk kita sebagai orang percaya, di dalam segala pemahaman kita tentang Yesus, kita tidak keliru memahami Yesus dalam hidup kita. Kita tidak keliru memahami misi Yesus dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia ini, Yesus mengajak kita belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, masa diam di rumah oleh karena COVID-19 ini merupakan waktu yang sangat-sangat berguna bagi kita untuk kita kembali melihat iman kita berdasarkan firman Tuhan. Bukan lagi berdasarkan keinginan-keinginan sendiri, keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan keluarga, tetapi iman kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini, kita tidak punya waktu untuk berdoa. Karena pagi-pagi kita sudah berangkat, sore atau malam hari kita pulang sudah kecapean. Di kantor mungkin juga tidak ada waktu untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Segalanya membuat kita sibuk. Dari pagi kita memikirkan banyak hal, sampai matahari terbenam kita juga memikirkan pergumulan-pergumulan dunia ini. Sehingga kita sulit untuk membagi waktu untuk merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini waktunya bagi kita, waktu yang sangat-sangat panjang, waktu yang sangat-sangat banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya diri kita pribadi yang diajak bersekutu, tetapi keluarga juga diajar untuk bersama-sama bersekutu. Bersekutu di dalam Tuhan. Bapak Ibu jangan lewatkan masa-masa di rumah ini berlalu begitu saja tanpa kita belajar tentang iman kita. Tanpa kita berubah dari pemahaman kita terhadap Kristus. Dua murid Yesus ini akhirnya bersaksi bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika mendengarkan Yesus bercerita tentang dirinya melalui kitab-kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Hati mereka berkobar-kobar. Apa yang mereka mungkin sudah pernah dengar tentang kitab-kitab itu, tentang nubuatan-nubuatan itu dibukakan kembali oleh Yesus kepada mereka. Dan hati mereka dikatakan berkobar-kobar, bernyala-nyala. Mengajar kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa persekutuan dengan Yesus membuat hati kita bernyala-nyala. Bersekutu dengan Yesus membuat kita
bersemangat memiliki iman yang benar, karena Yesus mengajar kita juga akan firman. Dan mereka juga bersaksi kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain, yaitu murid ke-11 murid Tuhan. Mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat Yesus. Mereka menceritakan pengalaman mereka, dan mereka menceritakan iman mereka yang baru, bahwa Yesus telah bangkit, dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, mari kita bergumul agar iman kita mengalami perubahan-perubahan. Karena dengan iman yang berubah, maka fokus kita akan berubah kepada Tuhan. Kita akan bisa membagi waktu kita kepada Tuhan. Kita akan bisa memahami segala sesuatu dengan cara pandang sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dengan persekutuan dengan Yesus saja yang dapat membuat kita demikian. Tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang keliru. Tanpa bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang keliru terhadap firman Tuhan. Dan itu akan membawa kita menjadi orang-orang Kristen yang keliru. Mari, peristiwa pandemi COVID-19 ini kita buat menjadi momen perubahan dalam diri kita. Menjadi momentum untuk kita berubah. Menjadi momentum untuk kita memahami persekutuan-persekutuan kita yang baru dengan Yesus. Sehingga kalau Tuhan izinkan COVID-19 ini berlalu, maka kita sudah menjadi orang Kristen yang baru. Memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Memiliki iman yang disegarkan dengan Tuhan. Jangan lewatkan waktu-waktu ini menjadi sia-sia. Jangan lewatkan waktu-waktu yang panjang ini tanpa kita mengalami perubahan. Oleh sebab itu, berikan hati untuk Tuhan. Berikan hati kita untuk dirubah oleh firman Tuhan. Berikan hati kita untuk dikuasai oleh Kristus. Sehingga kita mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Dia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang mengajar kami untuk kembali memahami iman kami sesuai dengan firman Tuhan. Kembali memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam praktek-praktek kehidupan kami. Ajar kami mengisi waktu-waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga pengalaman ini sungguh menjadi pengalaman yang indah di dalam diri kami. Pengalaman yang indah di dalam keluarga kami. Pengalaman yang indah di dalam jemaat kami. Jemaat Tuhan di mana kami bersekutu. Sehingga begitu Tuhan melewatkan pandemi COVID-19 ini, kami menjadi manusia-manusia baru yang telah diperbarui oleh Tuhan, diperbarui oleh Roh Kudus.
Terpujilah Engkau Bapa di sorga sekarang sampai selama-lamanya. Amin.